sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada murid-muridnya, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, terus estafet, maka tafsir Al-Quran yang baik dan benar adalah mengikuti mereka as-salafus saleh. Maka dari sini gambarannya, jika ada seorang pembuat kitab tafsir baru nih, tafsir era now, ataupun tafsir innovation, tafsir yang diinovasi, bagaimana sistem tafsirnya yang kamu buat itu? Tafsirnya disesuaikan dengan keadaan. Jadi, ya masuk kepada perkara-perkara yang baru. Tidak butuh lagi kita kepada perkara salaf. Salaf mengatakan idza saja, nanti akan kita ketahui jika malam mulai masuk ataupun jika malam telah menyelimuti. Kita tafsirkan tidak seperti itu. Lalu kamu mentafsirkan apa? Malam itu, terutama di Arab, seperti malam Ramadan, fafutiha dakaki luar aswaq, di bulan Ramadan dan di hari-hari menjelang Idul Kabir juga, maka dijadikan malam itu siang, dibuka dakakin setelah sholat tarawih. Maka setelah sholat tarawih, jika antum di Arab dan di Yaman, kita hidup di sana, sahih. Setelah sholat tarawih jam 9, ada yang panjang jam 10 malam, maka dibuka mall, dibuka warung-warung, dan dibuka pasar-pasar, pasar perempuan bahkan, menjual pakaian Id. Maka mereka setelah sholat tarawih membawa kendaraannya dan istrinya ke pasar. Dan itu 1 bulan penuh kita saksikan. Kapan mereka selesai dari pasar? Setelah sholat tarawih jam 10, setengah 10, sampai jam 2. Maka masih buka jam 2. Mereka pulang jam 2, jam 3, kemudian menjelang sahur barulah ditutup. Mereka tidak tidur. Lalu bagaimana kapan mereka tidur? Setelah sholat fajar, bek. Tutup jendela, tutup pintu, matikan lampu, bek. Allahu Akbar, duhur, yaqumun. Itu ibadah puasa nikmat. Tidur pas lapar, habis fajar, ila duhur. Baki abas 5 saat kepada jam 5, setengah 6 adzan, enak. Hakada. Maka ditafsirkan al-an masalan, ya'ti mufassir jadid. Datang seorang mufassir innovation. Ma makna fi qoulihi ta'ala wal laili idza saja. Wa yufassir wal laili idza saja ay ba'da salatil fajr. Kaifan tataqul hakala? Man salafuk? Siapa salaf kamu? Ya akhi, ma najid salaf zaman al-an al-arab, undur fi Ramadan fi kulli buldanil arab. Fi Libya, fi Saudiyah, fi Yaman, fi Misr, fi Iraq, Lubnan, dan yang lainnya. Maka walaili idza saja ba'da salatil fajr ghallaqul abwab wa nawafid nam. Walakin ba'da tarawih hayyu. Idan al-lail laisa ba'da tarawih, al-lail ba'da al-fajr. Min aina hada tafsir masalan? Dari mana tafsir itu? Tafsir waqi'i, tafsir zaman now. Idan hada tafsir walad. Tafsir ini salah. Maka tafsir yang benar, barakallahu fikum, rujukannya kembali kepada salaf kita. Karena Al-Quran diturunkan oleh Nabi sebelum kita 1400 tahun yang lalu. Kemudian estafet ilmunya dari mata air yang mulia mengalir kepada para sahabat. Meninggal Nabi, ilmu ada pada sahabat, kepada tabi'in. Ilmu mengalir dari tabi'in kepada itba'ut tabi'in. Maka seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Syarfi Ashabil Hadis.
di mana dari Ibnu Abbas disebutkan oleh Nabi, tasma'una anni wa tasma'una minkum wa tasma'un mimman sami'a minkum. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil dari Ibnu Abbas, yang maknanya Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, tasma'un, takdirnya anni, kalian akan menerima ilmu dariku. Siapa? Para sahabat. Wa tasma'una minkum, dan di sana ada tabi'i yang mendengar dari kalian. Wa yasma'un mimman sami'a minkum, dan di sana ada itba'u tabi'i yang mengambil dari ilmu tabi'i yang mendengar dari kalian. Dan qala Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarhu Ashabil Hadis, hadhihi bisyarah, ini adalah kabar gembira bagi para ahlu sunnah as-salafiyah, yang mana ilmu mereka mengalir dari Nabi, diambil oleh para sahabat. Dari para sahabat, meninggal Nabi, diambil oleh para tabi'in. Meninggal para sahabat, ilmu ada di tabi'in, diambil oleh itba' at-tabi'in. Lafadznya tasma'un wa tasma'una anni wa tasma'una minkum wa tasma'un mimman sami'a minkum. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa ilmu di dalam agama ini ilmu salaf tadi, dari Nabi diambil oleh sahabat, sahabat diambil oleh tabi'in, dan tabi'in diambil oleh itba' at-tabi'in. Maka di sini pun pelajaran tafsir kita. Maka bagaimana hukumnya jika kita mempelajari tafsir dari seorang wartawan, reporter, yang judul kitabnya Fi Zilalil Quran. Karya siapa? Said Qutb, Said Hawa, Al-Muhim, Said Qutb, dan juga pemikirannya sama dengan Said Hawa, mereka ikhwaniyun. Maka dia membuat tafsir yang tafsirnya itu disesuaikan dengan zaman, dan dia bukan seorang alim ulama mengetahui ilmu hadis, namun dia hanya dari segi balaghah dan bahasa, dan dia seorang reporter wartawan, menulis Quran, Fi Zilalil Quran. Maka ditahdir oleh para ulama tentang kitabnya seperti Syekh Robi, Syekh kami Mukbil, bahwa di dalamnya mengajak kepada takfiri, kekufuran kepada kaum muslimin. Maknanya seperti khawarij. Dan itulah asas dari pemikiran ikhwanil muslimin. Kenapa menjadi khawarij? Karena mengkafirkan kaum muslimin, terutama dalam permasalahan, kata mereka, tauhid al-hukumi, bahwa semua kaum muslimin yang tidak berpikir untuk membuat daulah Islamiyah, maka mereka merugi. Dan khitab-khitabnya keras di dalam Fidilalil Quran menyebutkan bahwa kaum muslimin, pemerintahan Islam yang ada di zaman sekarang semuanya taugutiyah. Maka kita harus membuat tatanan Islam yang baru ataupun daulah Islamiyah. Maka ini karya yang ditulis oleh penulis Fidilalil Quran, Said Qutb, dan pemikirannya pemikiran khawarij, dan kitab-kitabnya tidak merujuk kepada as-salaf, maka merugilah. Maka kita kembali kepada tafsir as-salaf. Maka lihat tafsir dari salafun as-salih di dalam mentafsirkan ayat wal-laili idza saja. Apa makna wal-laili idza saja? Telah datang tafsir salaf. Kenapa harus mencari-cari lagi tafsir dari wartawan, tafsir dari orang Syiah?
dan juga yang lainnya. Maka telah datang tafsir dari salaf, pertama dari Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan walaili idza saja qala idza labisan nas ai idza jaa. Makna yang diinginkan di sini dari Al-Hasan Al-Basri, malam di saat mulai datang, idza labisan nas, mulai merayap kegelapannya itu, seperti ba'dal maghrib mulai gelap menjelang isya dan masuk kepada isya. Itu yang diinginkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dan asar Hasan Al-Basri ini dikeluarkan oleh dua mufassir. Pertama oleh Imam At-Tabari, dan yang kedua dari Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Maka sanadnya bertumpu kepada dari At-Tabari, dari Ibnu Abdil A'la, hadatsana Ibnu Saur an Ma'mar anil Hasan. Adapun dari Abdul Razak langsung Ma'mar anil Hasan. Maka siapa yang bisa jawab? Aina arfa sanadan, sanad aliya indak ya Hudzaifah. Riwayat tafsir At-Tabari atau riwayat tafsir As-San'ani Abdul Razak. Aina ahsan wal ulu. Ungdur as-sanad, nahnu narif min as-sanad. Sanad min At-Tabari. Hadatsana Ibnu Abdul A'la an Ibnu Saur an Ma'mar an Al-Hasan. Wa Abdul Razak hadatsana Ma'mar anil Hasan. Aina ahsan? When microphone. Aina ahsan? Ma'mar anil Hasan. yakni tafsir man, tafsir At-Tabari atau tafsir Abdul Razak. Abdul Razak. Limada Abdul Razak ahsan? Sanadu ali. Ahsan. Hada huwal murad. Li'anna sanadahu ali, sanadnya tinggi. Di mana Abdul Razak dia hidup di tabi'i shaghir, di tabaqah yang ke-9. Maka periwayatannya mau kepada Al-Hasan Al-Basri hanya butuh satu sanad dari Ma'mar Ibnu Rashid di tabaqah yang ke-7, dari Al-Hasan Al-Basri, tabaqah yang tabi'i. Adapun Imam At-Tabari ingin sampai kepada Al-Hasan Al-Basri 3 sanad paling sedikit. Pertama dari Yunus ibn Abdul A'la atau Muhammad ibn Abdul A'la, dari Muhammad ibn Saur, dari Ma'mar, baru kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka kita sebagai pembahas pentakhrij hadis cari yang lebih baik. Apa? Sanadnya yang lebih pendek. Maka sanad-sanad yang pendek dinamakan sanadul ali. Ini dicintai oleh para muhaddisin di zaman Doeloe dan oleh bahithin di zaman now. Maka para muhaddisin di zaman Doeloe seperti Imam Ibnu Ma'in, di saat Imam Ibnu Ma'in sakit, maka ucapan dia yang terulang-ulang apa? As-sanadul ali wa bintu khali, hakana wa baitul khali listat tasimun. Pada ketawa aku sebut bintu khali, turid zawaj wais. Maka Imam Ibnu Ma'in di saat dia sakit biasanya mengigau apa yang dia cintai. Maka karena dia muhaddis, dia mengatakan as-sanadul ali wa baitul khali. Sarahnya as-sanadul ali seperti ini. Sanad-sanad yang pendek itu yang dicintai para muhaddisin, meskipun dia akan lari kepada muhaddis yang jauh tempatnya, namun memberikan sanad ali, daripada dia mengambil hadis dari ahlul bilad, dari negerinya yang sanadnya 4 sanad. Maka lebih baik aku pergi ke Son'a, mengambil ilmu dari Abdul Razak atau langsung kepada Syekh Muqbil, daripada mengambil dari murid-muridnya Syekh Muqbil atau mengambil dari muridnya Abdul Razak. Seperti Imam At-Tabari sanadnya 4 kepada Al-Hasan Al-Basri, Abdul Razak sanadnya hanya 2 dari Ma'mar dari Al-Hasan Al-Basri. Idan Ibnu Ma'in yaqul as-sanadul ali, as-sanadul ali. Maka dia mengulang-ulang sanad yang tinggi, sanad yang tinggi.
Itu karena dia muhaddis, mencintai sanad yang tinggi. Dan Baitul Khali. Apa makna Baitul Khali? Seorang muhaddis, seorang pengajar, seorang dai, anytime dia murajaah, apalagi imam, murajaah dari Al-Qur'annya, murajaah dari qiraahnya, murajaah dari hadis-hadisnya, murajaah dari kajian yang akan dia pelajari dan daurah yang akan dia berikan, maka dia berharap Baitul Khali. Bait yang kosong, bait yang meskipun ada orang namun istrinya tercinta, mengedepankan makanan, minuman enak, bagus buat membantu belajar. Namun mempunyai anak banyak, ribut, yang ini kelahi, yang ini menjerit, yang ini teriak-teriak, gimana mau murajaah? Maka ini makna as-sanadul ali wa baitul khali, namun diplesetkan oleh para bujangan jomblo menjadi